Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahirabbil alamin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang cerah ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti sekarang ini. Tak lupa pula, salawat bermutiarakan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan atau zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Sebelumnya kami berdua ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu, NIM 0307222097, dan di sebelah saya ada saudari Sofiana Nasution, NIM 0307222090. Kami dari kampus Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dari kelas MPI 3 Stambul 2022. Kami dari kelompok 10 ingin membahas atau mendiskusikan tentang mengenal metode ilmiah. Langsung saja masuk pembahasan. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani. Yaitu metodos. Meta artinya sesudah atau di atas, sedangkan hodos yaitu suatu jalan atau suatu cara. Adapun istilah ilmiah yang dapat diartikan sebagai pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematik dan intersubjektif. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan pengertian metode ilmiah secara umum. Di setiap pengertian itu kan pasti ada menurut ilmuwan. Coba saudari jelaskan bagaimana pengertian metode ilmiah menurut para ahli. Menurut Bagus menyebutkan bahwasanya terdapat dua pengertian ilmuwan metode ilmiah, yaitu metode ilmiah merupakan sistem konseptual yang bersifat empiris, eksperimental bagi masing-masing, mengatur dan mengaitkan fakta-fakta dalam suatu struktur teori-teori dari implementasi atau menyimpulkan. Metode ilmiah merupakan istilah kolektif yang menunjukkan bermacam-macam proses dan langkah yang dilalui bermacam-macam ilmu dalam mengembangkannya. Dari yang saudari jelaskan tentang pengertian metode ilmiah secara menurut para ahli, dapat saya pahami secara jelas bahwa pengertian metode ilmiah sebagaimana yang digambarkan oleh Lawrence Bagus yang bersifat empiris dan logiko-matematis yang mengacu kepada pemikiran rasional. Tadi kan ada tuh saudara jelaskan di awal istilah ilmiah dan terdapat sebagai pengetahuan yang dasar kebenaran, bersifat sistematik dan intersubjektif. Coba saudara jelaskan apa sih maksud memiliki dasar pembenaran sistematik dan intersubjektif?
Jadi yang dimaksud dengan tiga karakter yang dimiliki oleh pemikiran ilmiah itu seperti mempunyai dasar pembenaran, sistematis, dan intersubjektif itu yang pertama adalah mempunyai dasar pembenaran. Berarti segenap pengaturan cara berpikir ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian sebesar mungkin. Pernyataannya didasarkan atas pemikiran yang dapat dibenarkan secara a priori dan hasil-hasil empirik yang telah dikaji secara ilmiah. Yang kedua itu ada sistematik. Berarti dalam kerja berpikir itu terdapat alur dan sistem tersendiri di dalam pengetahuan dan memperoleh pengetahuan. Ia tidak membatasi diri pada satu bahan keterangan saja, melainkan senantiasa meletakkan hubungan antara sejumlah bahan keterangan dan berusaha agar hubungan tersebut sebagai suatu kebutuhan. Yang terakhir itu ada intersubjektif. Maksud dari intersubjektif ini adalah kepastian pengetahuan yang berkembang dalam ide tidak didasarkan atas institusi-institusi serta pemahaman orang yang bersifat subjektif, melainkan dijamin oleh sistem dengan segala metodologinya. Dengan kata lain, pemikiran itu harus objektif. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian metode secara ilmiah ini. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih pembagian dalam metode ilmiah? Jadi dikarenakan dari beberapa buku filsafat ilmu masih sedikit sekali yang membahas cabang atau jenis dari metode ilmiah, bahasan ini digunakan untuk memberikan sebuah wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah. Secara spesifik dapat membedakan tipe atau jenis yang mana dari penelitian yang dilakukan. Ada dua macam metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah yang bersifat umum. Metode ilmiah yang bersifat umum ini masih dapat dibagi dua, yaitu yang pertama metode analitik ataupun sintesa. Metode ini merupakan gabungan dari metode analisa dan metode sintesa. Yang kedua itu adalah metode non-deduksi, yang artinya metode ini merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Terus ada metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode penyelidikan yang berbentuk daur atau metode siklus empirik. Yang kedua metode vertikal. Yang kedua itu metode vertikal atau yang berbentuk garis lempeng atau metode linier. Adapun metode siklus empirik ialah suatu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu yang biasanya bersifat empirik dan yang penerapannya terjadi di tempat yang tertutup seperti di dalam laboratorium dan sebagainya. Adapun proses penerapan metode siklus empirik ini yang pertama itu adalah melakukan pengamatan terhadap sejumlah hal atau kasus yang sejenis. Yang kedua itu berdasarkan atas pengamatan tersebut menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sementara yaitu berupa hipotesa. Yang terakhir itu ada menguji atau mengadakan pengujian terhadap hipotesa itu dalam eksperimen. Saya pernah mendengar seorang klinis metode ilmiah yang bernama Francis Bacon. Bagaimana sih penjelasan metode ilmiah menurut beliau? Jadi Francis Bacon ini seorang filsuf yang berkebangsaan. Jadi Francis ini telah merintis jalan pemikiran modern dengan gagasannya metode kontribusi nyata seorang bapak itu adalah mengembangkan metode pikir ini yang merupakan hasil dari kritik psikolisme Aristoteles. Dia juga memiliki rumusan pemikirannya. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. Yang kedua landasan Bacon menjadi mana menguasai kekuatan alam dan menemukan penciptaan ilmiahnya. Ketiga itu ada filsafat harus dipisahkan dari teologi. Ini dicampur dari mana skolatisme. Yang keempat itu ada silogisme berisi proposisi. Proposisi berisi kata-kata serta kata-kata mengungkapkan konsep. Apabila konsep tidak jelas atau samar-samar, maka dengan sendiri proposisi mengandung sesat pikir pula. Yang kelima itu Bacon menganggap remeh silogisme Aristoteles serta memandang rendah matematika dikarenakan dua metode tersebut tidak cukup eksperimental. Yang terakhir itu ada sesat pikir tersebut oleh Bacon dinamakan idola atau berhala. Kesimpulan dari metode ilmiah ini, sikap ilmiah merupakan sikap utama yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau para pencari ilmu pengetahuan. Penyelidikan ilmiah tidak akan berlangsung
sebagai yang diharapkan tanpa sikap ilmiah tersebut. Hal ini dikarenakan ilmiah itu pengetahuan pada prinsipnya cari dan dikembangkan atas dasar tujuan positif tertentu yang pada gilirannya terarah pada terwujud kesejahteraan manusia dengan berbagai kemajuan yang dihasilkan. Sekian pembahasan atau diskusi tentang metode ilmiah dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami juga baru pemula. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.